Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian yang kekasih, berurusan dengan Allah yang benar, kita harus memikirkan hal-hal yang bersifat kekekalan. Kalau kita berurusan dengan Allah yang benar, orientasi berpikir kita harus hal-hal kekekalan. Ini ciri dari Allah yang benar. Ini ciri dari jalan kebenaran yang benar. Ada banyak agama kepercayaan di dunia ini dan banyak ilah, Allah, dewa yang ditawarkan. Ciri dari Allah yang benar adalah Allah yang memperkarakan kekekalan dan menghendaki, menginginkan umatnya berfokus pada hal ini. Jadi kalau saudara-saudara berurusan dengan Allah Bapa kita yang bernama Yahweh, Elohim Yahweh, yang mengutus putranya Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia, saudara tidak memiliki orientasi berpikir mengenai kekekalan, saudara tidak akan pernah bisa seiring dengan Allah. Sampai saudara mati atau meninggal dunia, saudara tidak akan pernah mengenal Dia dengan benar. Oleh sebab itu mari kita ubah cara berpikir kita ini, kita ubah. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari kekekalan. Menyelamatkan kita untuk kekekalan. Bukan untuk perkara-perkara fana dunia. Oleh karena pengaruh dunia, lingkungan sejak kecil, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan pergaulan. Banyak saudara yang cara pandang hidupnya itu tidak benar. Proyeksi hidup saudara itu masih kefanaan. Orientasi berpikir saudara itu masih hal-hal fana, saudara. Coba saudara jujur. Coba saudara periksa diri dengan benar. Coba saudara introspeksi. Jangan sampai saudara terlambat mengubah diri atau diubah oleh Tuhan. Sampai saudara tidak pernah berubah. Selama masih ada kesempatan, hati saudara masih bisa dilenturkan, saudara bisa berubah. Tetapi kalau kesempatan yang Tuhan berikan, saudara abaikan, saudara berpikir dengan cara berpikir anak dunia terus menerus, sudah mendengar firman tapi tidak mau menuruti, mengeraskan hati, saudara mendukakan Roh Kudus. Kalau terus menerus mendukakan Roh Kudus, saudara bisa memadamkan Roh Kudus. Kalau saudara memadamkan Roh Kudus, saudara menghujat Roh Kudus. Menghujat. Artinya saudara sudah tidak bisa menerima lagi
pekerjaan Roh Kudus di dalam diri saudara. Seperti tanah yang kering, yang tidak bisa lagi ditumbuhi tanaman. Jangan main-main dengan peringatan ini. Jangan main-main dengan peringatan ini. Saudara mungkin merasa selama ini aman. Dan ketika saudara sukses dalam karir, sukses dalam bisnis, ada suara berkata, Allah memberkati. Dan saudara merasa ada di satu keadaan yang diperkenan oleh Allah. Saudara merasa orang yang diberkati Tuhan. Dan itu setan yang menyesatkan saudara. Itu setan yang menipu saudara. He is a liar. Dia penipu. Saya ingatkan kepada para hamba Tuhan atau pendeta yang hadir. Jangan saudara pikir dengan jemaat sejumlah besar ini berarti kita orang-orang benar. Jangan merasa saudara diberkati Tuhan karena saudara memiliki bisnis yang sukses, karir yang sukses. Setan menipu saudara. Padahal saudara tidak ada di tempat yang tepat di mata Allah. Dan saudara melihat banyak orang Kristen yang merasa diberkati oleh Tuhan, sebenarnya tidak. Cirinya apa? Dia masih berorientasi pada kefanaan. Perhatikan saudaraku. Bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati Tuhan, saudara bangun gereja dengan uang yang saudara miliki, saudara membuat persekutuan doa di rumah, saudara bisa undang pendeta, saudara bisa melakukan kegiatan sosial, dan Anda merasa bahwa Anda diberkati oleh Tuhan. Dan dengan berkat itu saudara bisa membagi remah-remah. Saya tidak yakin itu seluruh hidupmu itu hanya remah-remah. Kalau Anda memiliki uang 1 triliun, Anda mempersembahkannya 3-4 miliar, itu masih remah-remah. Saya tidak bermaksud mengingini uang saudara. Tapi lihat bagaimana iblis menipu saudara. Pokoknya kalau saudara belum berorientasi pada kekekalan, Anda masih sesat. Anda masih menyimpang. Katakan amin. Katakan amin. Apapun yang kita peroleh di dunia ini, seagung, semulia, sebesar, semakmur apapun, tidak ada artinya dibanding kekekalan. Perbandingannya 0 dengan tidak terhingga. Gunakan logika rohani, saudaraku. Allah hanya mau berurusan dengan orang-orang yang berorientasi pada kekekalan. Ingat ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, ketika dia menyampaikan khotbah di bukit, di Matius pasal 6 ayat 19, 20 dan 21, Tuhan Yesus memulai dengan pernyataan, kumpulkan harta di sorga, bukan di bumi. Kurang jelas apa itu saudara? Sudah sangat jelas. Saya sendiri sudah pernah disesatkan. Saya bisa berbicara tentang Tuhan, saya bisa berbicara mengenai surga dan neraka,
tetapi saya masih belum berorientasi pada kekekalan. Itu bisa. Jadi kepada para pendeta lulusan sekolah tinggi teologi, hati-hati. Jangan merasa kita sudah bisa berkhotbah tentang Tuhan, berarti kita sudah rohani dan diperkenan oleh Allah. Ciri ini tidak bisa diganti. Kalau orientasi berpikir saudara belum kekekalan, Anda belum tepat. Anda masih meleset. Jadi kalau saudara bicara mengenai langit baru, bumi baru, lalu orang menertawakan saudara, saudara bisa mengerti. Mereka tidak akan pernah tahu. Karena mereka tidak berorientasi pada kekekalan. Bersyukur kita memiliki istilah yang terus-menerus kita gemakan. Diksi yang terus-menerus kita ucapkan, kita dengar. LB3. LB3. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Saudara harus mencabut pikiran-pikiran yang berorientasi pada kefanaan. Saudara cabut dalam diri saudara, saudara cabut. Saudara tidak bisa berkata Tuhan cabut ini. Saudara yang harus mencabutnya sendiri. Dengan saudara mendengar firman Tuhan, saudara ikut berdoa. Atmosfer rohani meliputi hidup saudara. Saudara akan bisa mencabut proyeksi kefanaan, proyeksi duniawi di dalam diri saudara. Kita yang harus mencabutnya. Kita harus mencabutnya. Kita harus mengarahkan ke atas. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Sebenarnya secara tidak langsung, secara implisit Tuhan mau mengatakan pindahkan hatimu. Pindahkan hatimu. Saudara kita dari kecil diajar orang tua cari uang. Kita mau jadi orang kaya, kita mau memiliki fasilitas rumah, mobil dan lain-lain. Jika tidak memiliki itu, kita tidak bahagia. Kalau arisan kumpul keluarga, anggota keluarga yang kaya lebih dihormati opa oma, lebih diprioritaskan, sedangkan anak yang miskin seringkali diperlakukan kurang baik. Itu menjadi gambaran. Ada image, terbangun filosofi bahwa kebahagiaan itu ditentukan oleh kekayaan. Lalu kita berorientasi pada kefanaan, harta. Saudara, bukan tidak boleh kaya, punya rumah, mobil. Jangan salah mengerti. Bapak tahu kita membutuhkannya. Bapak pasti mencukupi, bahkan melimpahi. Tapi bukan itu tujuan kita. Jangan kita terikat. Nah, kita sudah dibesarkan dalam lingkungan materialisme, ya, sifat materialistis, cara berpikir materialistis. Kita harus mencabut itu, saudaraku. Dan ini perjuangan, dan hal itu menunjukkan apakah saudara serius dengan Allah atau tidak. Kalau Allah yang menentukan Anda jadi rohani, yang lain tidak jadi rohani, Anda ditentukan masuk surga, yang lain tidak, Anda tidak bertanggung jawab. Allah yang harus bertanggung jawab. Tapi kebenaran adalah saudara yang harus melangkah. Sebab keputusanmu menentukan takdirmu. Amin. Cabut. Cabut. Dan ini akan menjadi proses panjang saudara, sampai saudara bisa memindahkan hati di surga.
Tadi waktu nyanyi lagu terakhir ini, saya tidak yakin saudara menyanyi dengan perasaan. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus ku pandang. Anda belum ingin pulang rata-rata. Saya tidak bermaksud kita mau bunuh diri atau kita mau ingin cepat meninggal. Tetapi kerinduan akan surga yang menjadi rumah kita itu harus kuat. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Jadi kalau saudara hidup dalam euforia, sukacita dunia, dan saudara tidak menginginkan kerajaan Allah, celaka sekali. Lalu saudara memandang orang yang kelihatannya gagal hidup, tetapi orientasinya kepada kerajaan surga. Ketika di ujung maut baru saudara tahu betapa beruntungnya orang itu dan betapa celakanya saudara. Saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu di sini, dan ketika saya duduk tadi saya ingat dulu saya berkata di sini beberapa minggu lalu, gereja hanya punya satu tujuan dalam pelayanan, membuat setiap jemaat memiliki Tuhan. Memiliki Tuhan. Itu saja. Tapi kalau saudara tidak nurut, tidak submit, tidak taat, saudara tidak bisa berubah. Cabut. Yang ini tidak ada di dalam kehidupan manusia atau masyarakat pada umumnya. Cabut. Kita yang harus mencabutnya, saudaraku. Kita harus mencabutnya. Coba saudara pikirkan, renungkan, dan terima kebenaran ini. Bapak memiliki segala kekayaan, apapun Bapak miliki. Tapi Bapak hanya ingin memberikan satu hal kepada saudara. Satu ini, dirinya. Supaya engkau memiliki dia. Dan dia memiliki saudara. Tapi kalau orientasi berpikir kita masih duniawi, kita tidak bisa dimiliki Allah. Tidak Jun. Tidak bisa dimiliki Allah. Memang berat, sulit untuk melepaskan diri dari ikatan dunia. Tetapi Tuhan yang maha murah, bukan Allah yang murahan. Saudara memiliki Allah sepenuhnya atau tidak usah sama sekali. Di sini kita harus berani percaya apa yang tidak kelihatan. Seperti yang saya khotbahkan beberapa waktu lalu di sini juga. Kita percaya apa yang tidak kelihatan. Seperti yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus pasal 4. Kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, tapi yang unseen, yang tidak kelihatan. Bapak memiliki segala kekayaan, apapun dia punya. Tapi Bapak ingin saudara memiliki satu. Apa saudara? Dirinya. Sebab kalau kita memiliki Tuhan, kita memiliki segalanya. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Selama dia masih memberi kesempatan kita berubah. Tetapi kalau kesempatan ini berlalu, Anda tidak akan pernah berubah selamanya. Dan ini mengerikan. Jangan berpikir selalu ada waktu untuk bertobat. Jangan berpikir bahwa akan selalu ada waktu untuk berubah. Dan kalau ada di antara kamu yang hari ini sombong, di antara saudara angkuh, ya saudara berkata, pendeta bisa aja lah omong apa saja. Awas kamu.
kamu akan meratap dengan ratap tangis dan kertak gigi. Dalam nama Yesus Kristus, celaka kamu kalau tidak bertobat. Harus rendahkan hati di hadapan Allah. Anda mungkin berkata, biasalah pendeta ngomong begitu, ngancam-ngancam. Jangan berpikir semua pendeta sama. Dan jangan pikir saya sedang mengancam saudara. Alkitab yang berfirman dan firman itu mengancam saudara. Bukan saya yang mengancam. Kalau Anda tidak berubah, celaka. Coba apa ruginya sih jadi orang baik? Apa ruginya jadi orang saleh? Apa ruginya jadi orang suci? Apa ruginya jadi orang yang tidak merugikan orang lain? Apa ruginya kalau proyeksi, orientasi, fokus pikiranmu ke dalam kerajaan surga? Setan yang membuat Anda tanggung-tanggung. Suci enggak, jahat enggak. Rohani enggak, duniawi enggak. Surga enggak, neraka enggak. Kok remang-remang loh? Kok remang-remang loh? Lanang enggak, wedok enggak. Mau jadi apa ini? Mau lanang-lanang, mau wedok-wedok. Anda mau terang-terang. Gelap, jangan. Amin, saudara. Saya percaya anak-anak muda yang logikanya dijamah Tuhan juga mengaminkan hal ini. Di tengah-tengah kaum milenial yang makin tidak bisa mengenal Allah yang tidak kelihatan. Tetapi masih disisakan orang-orang muda yang akan menjadi pemberita-pemberita kebenaran untuk mengingatkan orang muda lain agar tidak masuk dalam api kekal. Amin. Masih ada. Amin. Kamu amin, nak. Kamu jadi perwira tinggi kerajaan surga. Amin. Hidup ini sementara. Untung kamu bisa menangis. Karena kebenaran sudah jarang orang muda seperti kamu. Tapi masih banyak orang muda lain nanti akan dibawa ke Tuhan di sini. Tuhan memberkati, beri kemuliaan. Saudaraku sekalian, tadi waktu Anda menyanyi jagaku ya Bapa, saudara minta dijagai apanya? Jagaku Bapa, lindungi aku. Saudara mau dijagai apanya? Bagian apa dalam hidupmu yang mau dilindungi Tuhan? Pasti pada umumnya kesehatan, ekonomi, keluarga dari segala ancaman, bisnis, karir. Tidak keliru, tapi menjadi keliru kalau engkau tidak mengutamakan kekudusan. Allah mau berurusan dengan kita, itu kita yang berorientasi pada kekekalan. Tuhan mau menjagai saudara. Ekonomimu, kesehatanmu, bisnismu, karirmu, keluargamu. Tapi Allah lebih tertarik menjagai dirimu dari kenajisan. Menjagai diri kita dari api kekal. Allah bisa berkata, apapun aku miliki, aku berikan kepadamu. Tanganku kuat untuk menjagai engkau. Tetapi aku mau kekudusanmu yang harus kau jagai. Dan aku akan menolong menjagai kekudusanmu. Jangan mengajak Tuhan bisnis yang lain. Yang itu bukan core bisnisnya Tuhan. Bukan main bisnisnya Tuhan. Bukan bisnis utama Tuhan. Seperti yang dikisahkan di Lukas 12. Ada orang datang kepada Tuhan Yesus berkata, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Urusan apa ini? Yesus berkata, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim
atau pengantara atas kamu? Apakah Yesus bukan hakim? Ya, hakim. Apakah Yesus bukan pengantara? Ya, dia pengantara. Tapi bukan hakim versi manusia. Bukan pengantara versi manusia. Ini hakim dan versi, ini hakim, pengantara versi Allah. Kalau berurusan dengan Allah harus tahu apa main atau core bisnisnya Tuhan. Apa bisnis utamanya Tuhan. Tuhan mau dibawa kepada urusan-urusan yang bukan urusan penting. Anda tahu nggak, secara tidak langsung mereka menganggap sesuatu lebih berharga dari Tuhan. Kalau gerejanya mengarahkan jemaat kepada perkara-perkara fana, bukan tidak boleh ada berkat jasmani yang berlimpah atau kesembuhan. Itu kita gumuli. Pasti Tuhan akan mengadakan mujizat. Tuhan memberi jalan keluar. Saudara yang rajin doa pagi, tiap kali doa dan tidak pernah absen. Saudara buktikan, engkau hancur atau subur. Buktikan. Engkau hancur atau makmur, buktikan. Pasti engkau dibedakan oleh Allah. Pasti engkau akan melihat bagaimana Tuhan bergerak menolong saudara. Sudah nyaris jatuh, Anda tidak akan jatuh, hanya nyaris. Nyaris terpeleset tapi tidak terpeleset. Itu hebatnya Tuhan, saudaraku. Tetapi berurusanlah dengan Tuhan. Dalam urusan yang Allah mengendaki, kita memang harus berurusan. Itulah sebabnya di dalam Injil Matius pasal 6 firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Urusanmu harus kerajaan Allah. Maksudnya bagaimana kau menjadi warga kerajaan surga yang baik, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang baik, supaya engkau bersama-sama dengan aku. Tuhan sayang kita lebih dari yang kita bayangkan. Kalau saudara cinta anak-anak saudara, renungkan. Saudara yang punya anak bisa merasakan sayang kita kepada anak-anak. Tuhan lebih dari itu. Kita yang sering tidak mau mempercayai. Firman Tuhan mengatakan rambut kepalamu pun terhitung loh. Kalau kita merasakan sayang kita kepada anak-anak, sebegitu rupa sayang Tuhan kepada kita lebih dari sayang kita kepada anak-anak. Jadi jangan menganggap murah, remeh Tuhan. Jangan menarik-narik Tuhan untuk urusan yang bukan urusan utama. Dan yang paling menyesatkan seringkali justru pembicara, pengkhotbah yang mengarahkan jemaat kepada kemakmuran jasmani, sukses duniawi, kejayaan lahiriah, kemuliaan fana. Tetapi kita ada di Truth ID, di suara kebenaran ini, kita utamakan Tuhan. Kita belajar untuk mengutamakan kerajaan surga. Saya tahu saudara punya masalah. Saudara punya kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Saudara terancam oleh keadaan yang bisa mempermalukan hidupmu dan keluargamu. Saya tahu. Tetapi mungkin saya tidak bisa bantu atau tolong karena tangan saya ini terbatas. Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki segala kuasa, pasti menolong saudara. Pasti menolong. Selama saudara mau berurusan dengan Tuhan secara benar. Saya tidak berani berkata saya jamin. Kalau saya boleh bicara, aku taruh leherku. Tapi siapa aku berani menjamin, menggaransi kebenaran? Allah akan menggaransi sendiri. Allah akan membuktikan kebenarannya. Allah akan menyatakan dia hidup.
Dia hidup, dia berkuasa. Jangan menarik-narik Tuhan untuk urusan yang bukan urusan yang Tuhan mau kita berurusan di dalamnya. Yesus berkata kepada orang itu, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ini ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Tuhan hanya ingin mengatakan bahwa kelimpahan itu hanya di dalam Tuhan. Betapa bangganya hati Allah Bapa. Betapa bangganya hati Allah Bapa. Betapa tersanjungnya hati Allah Bapa. Kalau melihat saudara yang secara ekonomi miskin tapi merasa kaya di dalam Tuhan. Secara kedudukan Anda rendah. Tetapi saudara merasa mulia di hadapan Tuhan. Tuhan tersanjung. Tuhan bangga. Kalau saudara yang miskin secara ekonomi tapi merasa kaya di dalam Dia. Saudara yang tidak terpandang hina di mata manusia tapi Anda merasa mulia karena Tuhan, Allah tersanjung. Saudaraku sekalian, mulailah hari ini kita berpikir dengan orientasi berpikir kekekalan. Saudara, ingat jalan ini ada ujungnya. Ingat bahwa semua akan berakhir. Dan ujung akhir jalan ini tidak pernah kita tahu kapan. Berpikirlah seperti yang Tuhan Yesus katakan, saudaraku. Kita ini adalah manusia yang fana. Bumi bukan rumah kita. Dan bersyukur kalau kita percaya Tuhan Yesus. Tuhan menyatakan bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Kita berasal dari surga. Kita dihisapkan. Kita digolongkan. Bukan berasal dari dunia itu. Ini berarti Allah dengan rela menyediakan tempat bagi kita di kerajaannya. Jadi saudaraku sekalian, tidak berlebihan yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini ayat-ayat standar, saudara. Yang dihindari oleh banyak orang Kristen hari ini. Karena dianggap ini sudah tidak up to date. Tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Tetapi kebenaran itu kekal nilainya. Kamu telah mati. Hidupmu telah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia. Kesempatan untuk menyatakan diri bersama-sama dengan Yesus adalah hari ini. Kita mulai hari ini. Kita pulang atau kita usai dari pemberitaan firman Tuhan ini. Kita mau memfokuskan orientasi berpikir kita kepada kekekalan. Dan kita minta Roh Kudus memberikan kita pencerahan untuk bisa menghayati kebenaran ini. Dan kita menjalani hidup sebagai anak-anak Allah yang memiliki tujuan. Jadi banyak orang yang berpikir, maksud saya banyak orang
yang memang tidak mau masuk neraka, berpikir dia akan masuk surga kalau sudah meninggal dunia. Tetapi tidak menjadikan surga itu tujuan. Memang orang tidak mau terpisah dari Allah, tapi tidak menjadikan Allah sebagai tujuan. Kalau Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan. Artinya saudaraku, kita menunjukkan hidup kita hanya ke Tuhan, ke kerajaan sorga. Karena dunia ini bukan rumah kita dan memang kita bukan berasal dari dunia seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita harus mulai memancangkan tujuan kita. Dan kalau kita memancangkan tujuan kita kepada Tuhan dan kerajaannya, kita tidak akan goyah, tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita tidak akan selingkuh, kita tidak akan tidak setia, tapi kita akan setia kepada Tuhan. Mungkin kedengarannya konyol, ya nggak ada orang yang mau masuk surga, tapi surga tidak menjadi tujuanmu. Ya tidak ada orang yang ingin membuang Tuhan. Siapa sih yang tidak perlu Tuhan? Semua orang juga perlu Tuhan. Tapi engkau tidak menjadikan Tuhan tujuan hidupmu. Tujuanmu itu dunia. Paling tidak engkau tidak memancangkan tujuanmu kepada Tuhan dan kerajaannya. Sehingga engkau punya surga banyak. Surga lain di bumi ini. Tuhan hanya menjadi tambahan. Hanya menjadi support, dukungan. Tapi tidak menjadi segalanya dalam hidup kita. Ini cara salah. Dan orang-orang seperti ini rentan sekali terhadap kuasa kegelapan. Rentan jatuh dan terhilang. Hari ini kita mau bertobat dan berubah. Amin.